Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman untuk pembukaan presentasi tugas UTS Global Political Economy, POL 32. Kami mengangkat tema Utang Indonesia Pasca COVID-19. Kelompok kami beranggotakan Andika, Almelia, Mutiara, dan Keisha. Next. Topik ini dipilih karena Indonesia merupakan negara berkembang dan masalah utamanya adalah kemiskinan. Dan dalam upaya pembangunannya, sehingga adanya COVID-19 ini, perekonomian Indonesia berubah dengan adanya utang. Angka kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap total kasus COVID-19 di Indonesia. Salah satu alasan juga hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan individu dan populasi miskin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan karena pengaruh COVID-19, termasuk pembatasan kerja, mempengaruhi pendapatan bagi rumah tangga seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pekerja yang mengharuskan pemerintah memberikan bantuan baik berupa sembako ataupun uang tunai. Next. Melihat realita besar utang pemerintah tersebut, tidak dipungkiri salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya pandemi saat ini yang telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia. Terbukti pandemi memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara, serta pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya penyelamatan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial atau social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak utang. Utang pada dasarnya adalah salah satu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional. Dan dalam alasan rasional tersebut, ada muatan urgensi dan ada pula muatan ekspansi. Dan muatan ekspansi tersebut maksudnya adalah utang mungkin dipilih sebagai sumber pembiayaan karena derajat urgensi kebutuhan yang dilakukan Indonesia menghadapi adanya pandemi COVID-19. Pinjaman luar negeri atau utang memberikan peranan dalam mengatasi defisit anggaran negara yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara bagi pemerintah pusat maupun transfer ke daerah atau ke desa-desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena dampak adanya pandemi COVID-19 ini. Serta bisa disebutkan fakta menarik yang ditambah fakta menarik berupa penyaluran dana-dana atau bantuan sosial yang kurang merata atau tidak sesuai dengan target, sehingga banyaknya keluhan masyarakat tentang adanya pencairan pajak yang mereka bayar setiap tahunnya yang tidak terlaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah utang luar negeri Indonesia per kuartal tahun 2020 sampai 2021. Di tahun 2020 kuartal 1, Bank Indonesia mencatat total utang Indonesia di luar negeri mencapai 2.715 triliun rupiah. Pada masa kuartal 1 ini, pandemi COVID-19 baru saja muncul di Indonesia dan utang di dalam APBN masih belum dipakai untuk menghadapi pandemi COVID-19. Lalu di kuartal 2, utang Indonesia meningkat sebesar 6.078 triliun rupiah. Pada masa kuartal 2 ini, utang luar negeri Indonesia masih digunakan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Lalu di kuartal 3, utang Indonesia mencapai 5.775,78 triliun rupiah. Pada masa kuartal 3 ini, Indonesia sudah masuk resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan utang di masa kuartal 3 ini untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program ekonomi nasional atau PEN. Lalu kuartal 4, utang Indonesia berada di 5.822 triliun rupiah.
Pada masa kuartal 4 ini, utang luar negeri masih dipergunakan oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan dalam negeri seperti upaya pemulihan ekonomi nasional, kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Lalu di tahun 2021, di kuartal 1, utang Indonesia berada di 5.972 triliun rupiah. Pada masa kuartal 1 ini, utang luar negeri di dalam APBN digunakan oleh pemerintah untuk program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi seperti pengadaan obat-obatan dan pelaksanaan vaksinisasi, pembayaran klaim biaya perawatan pasien COVID-19, pelaksanaan bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM, pelaksanaan bantuan pendidikan dasar dan menengah, BOS dan beasiswa, dan program bansos atau bantuan sosial dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19. Di kuartal 2, utang Indonesia berada di 5.971 triliun rupiah. Pada masa kuartal 2 ini, program-program masih sama seperti kuartal 1, namun meskipun di tengah-tengah kebijakan pemerintah untuk pembatasan kegiatan yang ketat pada awal pandemi tahun 2021. Lalu di kuartal 3, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada akhir bulan September 2021 sebesar 6.711,52 triliun rupiah. Pada masa kuartal 3 ini, utang luar negeri dalam APBN masih digunakan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program-program untuk penanganan dampak COVID-19 seperti kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2021. Namun ditambah dengan bantuan kuota internet bagi pelajar dan bantuan subsidi upah bagi pekerja dan buruh. Lalu untuk teori, kelompok kami menggunakan teori neoklasik, di mana teori neoklasik merupakan sebuah pendekatan terhadap ekonomi politik sekitar abad ke-19. Teori ini dianggap merupakan pembaharuan dari teori klasik dan juga pembelaan teori klasik atas kritik yang dilakukan oleh teori Marxian. Adapun persamaan antara teori klasik dan teori neoklasik, yaitu mereka sama-sama memandang bahwa kegiatan ekonomi merupakan sebuah sistem yang berdiri sendiri. Tetapi dalam pembaharuan itu, neoklasik menggunakan sifat utilitarian untuk menjawab pertanyaan definisi tentang apa sifat dan tujuan dari ekonomi pasar sendiri. Bagi para pemikir neoklasik, ekonomi adalah transaksi yang dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan yang didapatkan individu, sementara politik merupakan sebuah penggunaan kewenangan publik untuk mencapai tujuan yang sama juga antara ekonomi dan politik itu sendiri. Pandangan ekonomi klasik terhadap permasalahan ekonomi memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menyejahterakan rakyat. Lalu menurut aliran neoklasik, utang luar negeri merupakan suatu hal yang sangat positif. Hal ini disebabkan karena dana pinjaman luar negeri dapat menambah cadangan devisa suatu negara dan juga dapat mengisi kekurangan tabungan sebagai modal tabungan yang sangat membantu untuk pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun utang luar negeri dapat menjadi masalah ketika utang tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Besarnya jeratan utang luar negeri dan ancaman defisit anggaran pemerintah membawa dampak yang buruk untuk perekonomian negara tersebut. Hal ini disebabkan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah yang tidak sebanding. Seorang ekonom klasik mengindikasikan bahwa kenaikan utang luar negeri untuk membiayai pengeluaran pemerintah hanya dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang pendek. Namun, jika dalam jangka panjang, tidak akan mempunyai dampak yang terlalu signifikan karena adanya crowding out, yaitu keadaan di mana terjadi overheated dalam perekonomian. Teori ini dipakai karena dianggap sangat relevan dengan topik yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu kami berusaha menganalisa tentang utang Indonesia pasca COVID-19 dan dalam teori neoklasik tersebut mereka juga membahas tentang utang luar negeri suatu negara. Hubungkan bagaimana teori tersebut menjelaskan case study yang dipilih. Sebagai negara berkembang di Indonesia, belum mampu untuk menyediakan seluruh dana mendadak dalam menghadapi COVID-19. Nah, salah satu penyebabnya adalah tabungan domestik belum memenuhi investasi yang dibutuhkan. Kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan medis atau saving gap yang merupakan terminologi dari neoklasik yang diperlukan dalam mencapai satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.
mengharuskan pemerintah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan dalam negeri dan juga mendapatkan sumber-sumber dana dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Dari teori tersebut dipakai untuk mendefinisikan sebagai aliran pemikiran pengetahuan ekonomi dalam menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan menempuh mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Sehingga teori ini menjelaskan dari utang pasca COVID mempresentasikan ekonomi secara matematis dan ilmiah dan juga kemampuannya untuk memberikan indikasi-indikasi akan arah atau aksi ekonomi yang diambil. Dan teori ini juga merupakan suatu hal yang positif dalam mengisi kekurangan karena adanya utang pasca COVID-19. Kesimpulan dari presentasi kali ini, COVID sangat mempengaruhi perekonomian baik bagi Indonesia dan sektor lainnya, di mana dari analisis kuartal 1 hingga kuartal 4, terdapat peningkatan signifikan dari banyaknya utang saat pandemi di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan bagi negara kita yang sedang berkembang dan ingin melawan kemiskinan. Mau tidak mau harus menghadapi pandemi COVID ini yang mengakibatkan kenaikan jumlah utang pemerintah atau utang negara. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat baik dari segi ekonomi dan kebutuhan, dikarenakan banyak pekerja atau pegawai yang terdampak juga. Bantuan juga diberikan baik di bidang pendidikan yang berupa kuota per bulan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, pemberian sembako dan uang tunai diberikan ke masyarakat setiap bulannya, sehingga menyebabkan pengeluaran APBN juga mengalami peningkatan. Skip. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.